Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ramawati dari SDN Pondok Labu 07 yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Madia, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya setelah mempelajari modul 1.1. Di sini saya membuat ikhtisar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang filosofinya digunakan oleh seluruh pendidik di Indonesia. Filosofinya diantaranya adalah Ingarso Sungtulodo, Ingarso Mangunkarso, Tuturi Handayani, Kodrat Alam dan Kodrat Zaman, berpihak pada murid, proses menuntun dan menghamba pada anak. Latar belakang aksi nyata yang saya buat yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Oleh karena itu, peran guru dalam pendidikan hanya mengarahkan dan menebalkan kodrat yang dimiliki peserta didik agar mereka tumbuh dan berkembang secara holistik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada praktiknya, maka dikenal sistem Among dengan Triloka Ki Hajar Dewantara sebagai acuan dalam menjalankan peran sebagai penuntun atau pendidik, yaitu Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah membangun motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dukungan. Praktik baik yang sudah diterapkan di sekolah saya dan akan dimaksimalkan secara konsisten adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, lalu menebalkan kekuatan peserta didik yang masih samar-samar dengan menggali potensinya. Kemudian menerapkan pembelajaran keterampilan abad 21 dan menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Di sini saya akan memaparkan praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah saya, yaitu dengan membiasakan siswa berbaris di depan kelas sebelum memasuki ruangan kelas. Tujuannya untuk melatih mereka agar disiplin dan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada seluruh warga sekolah. Menerapkan proses pembelajaran keterampilan abad 21 di kelas, yaitu 4C, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam pembuatan proyek beberapa materi pembelajaran. Peserta didik akan dilatih berpikir kritis seperti kemampuan menalar, menyusun, dan menyelesaikan masalah, dan semakin kreatif karena kemampuannya menciptakan gagasan baru di dalam kelompok. Dalam kolaboratif, peserta didik mampu bekerja sama yang efektif di dalam kelompok dan mengkomunikasikannya informasi yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran yang saya lakukan disesuaikan dengan kodrat zaman, yaitu dengan menggunakan teknologi terkini. Pada beberapa mata pelajaran, saya menggunakan Infokus untuk menjelaskan pembelajaran. Dan anak-anak juga diajarkan untuk membuat poster dari aplikasi Canva. Menyesuaikan proses pembelajaran dengan kodrat anak, yaitu bermain dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Di sini anak-anak sangat senang karena mereka merasa bermain, tapi tanpa mereka sadari mereka sedang belajar untuk berlatih berpikir cepat dan belajar berkompetisi. Salah satu tujuan pendidikan yaitu menebalkan kekuatan yang dimiliki anak yang masih samar-samar. Di sini saya menebalkan potensi anak dengan memberikan ruang untuk berkreasi dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Lalu mereka diberi kesempatan untuk menampilkannya pada beberapa kegiatan sekolah dan berbagai lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik. Di sekolah kami, SDN Pondok Labu 07, ada beberapa rekan sejawat yang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Salah satu di antaranya adalah Ibu Indah Ramawati. Dia adalah rekan sejawat yang sangat cerdas dan hebat. Beliau mempunyai toleransi yang sangat tinggi terhadap teman-teman di sekolah. Beliau tak
segan-segan membantu rekan-rekan yang memang belum menguasai IT. Semoga Bu Indah dapat berhasil di dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan harapan saya selanjutnya, semoga dengan lahirnya guru-guru penggerak yang hebat dan cerdas seperti Bu Indah Rahmawati dapat memajukan dunia pendidikan, khususnya di SDN Pondok Labu 07 dan umumnya dapat memajukan pendidikan di negara Indonesia ini. Bersama Bu Indah saya merasa senang karena penjelasan yang diberikan kepada kami mudah dimengerti dan jelas. Media pembelajaran Bu Indah juga bervariasi. Bu Indah mengajarkan kita cara membuat poster di Canva. Bu Indah juga suka membuat video pembelajaran. Jika kita mengalami kesulitan, Bu Indah selalu menjelaskannya lagi dengan sabar hingga kami mengerti. Selama saya belajar dari Bu Indah, saya merasa senang karena pembelajarannya mudah dimengerti dan juga belajarnya tidak hanya melalui buku. Belajarnya juga melalui aplikasi pembelajaran seperti Quizizz dan Canva. Saat belajar di Quizizz, saya merasa sangat senang dan juga sangat menegangkan karena Quizizz itu berlomba-lomba mengerjakan cepat dan juga mengerjakan yang benar. Bu Indah juga tidak pernah memberikan PR yang berat, disesuaikan dengan kemampuan murid-muridnya. Refleksi dari aksi nyata saya modul 1.1 yaitu jadikan kita teladan bagi anak didik dengan bertutur kata dan bersikap yang baik. Sajikan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak didik dengan menyesuaikan kodrat alam dan zamannya. Lalu tugas pendidik menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar dengan menggali potensi dengan membimbingnya dengan kasih sayang. Demikian pemaparan aksi nyata saya setelah mempelajari modul 1.1. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.